Oke, halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin lagi bahas mengenai targeting. Kalau video kemarin kita udah bahas mengenai targeting, video kali ini kita akan bahas lebih deep lagi mengenai targeting. Kita mau coba analisa targeting menggunakan audience insight. Oke, simak terus guys ya. Oke guys, nah di video kali ini kita mau analisa targeting menggunakan audience insight. Oke, nah teman-teman mesti tahu dulu kalau Facebook menyediakan fitur untuk kita analisa targeting, analisa audience kita, itu ada fitur namanya Audience Insight. Oke, nah teman-teman mesti tahu itu dulu. Nah, letaknya di mana? Yuk kita langsung ke dashboardnya Facebook. Oke teman-teman, nah ada fitur Audience Insight, letaknya adalah di ini. Teman-teman ke kiri atas, klik tombol Ad Manager, lalu scroll ke bawah. Nah, ini ada namanya Audience Insight. Teman-teman silakan klik di sini, Audience Insight. Oke, ini klik Everyone on Facebook. Oke, nah. Oke, teman-teman lihat di sini. Ini adalah fitur Audience Insight, teman-teman ya. Nah, di fitur Audience Insight ini kita melihat lebih detail mengenai customer kita. Oke, nah, oke, sekarang kita mau coba tes ya, biar teman-teman lebih paham apa maksud saya mengenai lebih detail mengenai audience, oke? Oke, kita langsung ke ini sebelah kiri, teman-teman lihat kursor saya. Ini ada tulisan create audience di sini. Oke. Location-nya, ini teman-teman kalau klik, ya dia hilang. Kalau diklik lagi dia keluar ini. United States ini saya hapus. Ya, saya isi di Indonesia. Oke, Indonesia. Nah, ini teman-teman setelah teman-teman isi satu di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat sebelah sini. Nah, di sebelah sini teman-teman lihat demografik, ya, demografik itu age and gender. Di Indonesia, itu usianya yang perempuan yang pakai Facebook 18 sampai 24 tahun itu 35%, 25 sampai 34 tahun 39%, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang pria. 18 sampai 24 tahun itu ada 31%, 25 sampai 34 tahun ada 42%, dan seterusnya. Oke, nah semakin banyak yang kolom sebelah kiri ini kita isi, nanti nih yang sebelah sini akan berubah mengikuti. Karena mengikuti detail yang sebelah kiri. Oke, kita lanjut lagi yang sebelah kiri dulu ya teman-teman ya. Age and gender, usia. Saya misalkan gini, saya mau coba cari targeting teman-teman yang suka, teman-teman di Indonesia yang suka iPhone. Oke, anggap aja ibaratnya misalkan saya mau jual aksesoris iPhone. Jadi saya cari orang yang seperti apa yang suka iPhone. Oke ya. Oke, usia yang suka iPhone. Kalau saya selalu mulai dari usia minimal 23. Kenapa? Karena kalau di bawah 23, itu kadang ada kecenderungan suka nanya-nanya aja. Karena saya anggap ya, ini relatif ya, tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang tergantung targetingnya. Kalau saya biasa suka yang cenderung di atas 23, karena daya belinya lebih ada. Gitu ya. Sekali lagi itu tiap orang beda-beda ya. Oke, sampai usia saya anggap yang suka iPhone, saya anggap sampai usia 40 misalkan. Oke, gendernya saya all. Interestnya, nah ini interestnya mau dicari apa? Misalkan iPhone. Oke, iPhone 6, iPhone ini coba saja iPhone 11 ada nggak ya? Ons, wah ini malah ada ons lebih detail bagus. iPhone 11 berarti nggak ada ya, saya iPhone 7 dulu kalau gitu. Kita tes dulu iPhone 7 ya. Oke. Oke, di sini nggak ada.
Oke, kalau di sini nggak muncul teman-teman ya, berarti terlalu kecil audiensnya. Kita cari yang lain atau kita tambahkan yang lain. iPhone. Oke, iPhone aja keluar, interestnya iPhone ini saya hapus saja. Oke, berarti tadi saya pilih jadinya interestnya adalah iPhone. Oke ya, interestnya iPhone. Connection page ini bawah, saya rasa nggak usah dulu. Oke, kita fokus sampai sini dari lokasi, umur, dan interest. Oke ya. Lalu kita lihat ke sebelah kanan. Demografik teman-teman bisa lihat yang wanita 43%, yang pria 57%, usia 18 sampai 24-nya segini, usia 25 sampai 34-nya segini, usia 35 sampai 44-nya segini. Oke. Oke, nah ini usianya keluarnya segini itu dari mana? Ini kan tulisannya gini, 18 sampai 24 teman-teman ya. Sedangkan tadi kita patokannya 23 mulainya. Berarti yang muncul di sini adalah usia grafik ini yang muncul di grafik ini adalah mulai 23 sampai 24. Karena kita mintanya 23. Ya, sedangkan ini segmennya 18 sampai 24. Kalau kita ganti misalkan 18. Nanti pasti akan nambah. Ya kan? Betul kan ya? 18 sampai 24 jadi naik. Karena saya mulai 18. Demikian juga ini yang segmen 35 sampai 44. Karena saya cuma tadi minta sampai 40 di sini, ya. Jadi yang muncul di sini hanyalah 35 sampai 40. 41 sampai 44 tidak muncul di grafik yang ini. Sampai sini semoga teman-teman paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya di kolom komentar di bagian bawah. Oke? Nah, kita lanjut ke bawah. Relationship status. Oke, yang masih single, ini yang in a relationship, ini engaged, dan ini married. Oke, ternyata yang lihat tertarik sama iPhone cenderung yang married lebih banyak. Oke, sebelah sini education level, level pendidikan. High school, SMA, kuliah, graduate school. Graduate school ini, oke ini di bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya agak rancu ya, karena bahasa Inggris, istilah Inggris sama istilah Indonesia beda. Graduate school, nanti mesti ini, coba nanti bisa kita pelajari lagi maksudnya apa. Yang pasti ini SMA dan ini college. Oke, ternyata yang kuliah itu 59%. Cukup banyak ya. Berarti yang banyak adalah yang menikah dan kuliah. Oke, education levelnya kuliah. Oke, nah. Oke, sekarang job title. Job title-nya apa? Oke, ini kelihatan job title-nya IT dan Technical Service itu 4%, Computation Matematik 4%, Healthcare 7%, oke. Manajemen 38%. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih banyak, silahkan klik see all di sini. See all. Oke, wah tapi ini jadi nggak berurutan teman-teman ya. Teman-teman bisa klik ini. Selected audience diklik. Nah, nanti dia urutkan dari yang paling banyak. Ya, paling banyak 38% ternyata orang manajemen, job title manajemen. Dan sampai ke bawah-bawah. Oke, sampai sini teman-teman semoga paham ya. Tadi saya ulang sedikit. Tadi kita nyari yang lokasi Indonesia, usia. Ini saya balikin 23 dulu. 23 sampai 40, gendernya semua, interestnya iPhone. Nah, mulai kelihatan ternyata perempuan pun juga banyak yang suka iPhone. Ya, perempuan sekian persen, pria sekian persen, relationship status yang menikah sama yang college. Dan ternyata orang manajemen yang kerjaannya manajemen lebih banyak suka iPhone. Oke, sampai sini teman-teman mulai ada bayangan ya. Oke, mulai ada bayangan ya. Oke, kita lanjut. Yang sini kita klik page like. Ternyata orang yang suka iPhone itu menyukai juga hal-hal berikut ini teman-teman. Nih, ternyata yang suka iPhone dia suka Cinema XX1 juga ternyata.
Suka BlackBerry, oke ini mungkin udah lewat kali ya BlackBerry ya. Ini suka Axe, Intel, Toyota ID, Oppo ya. Tentang produk health and beauty-nya mereka suka clear scalp and hair. Food consultant suka dapur umami, Bukalapak, Blibli oke. Jadi suka iPhone biasa juga suka Bukalapak dan Blibli. Samsung, Shopee, retail company-nya for fashion lovers, Sorabella Sada, couple shop. Oke, ini lumayan membukakan ini ya teman-teman, membukakan beberapa pemikiran buat kita. Ternyata orang penyuka iPhone itu juga menyukai page-page berikut ini. Oke, nah teman-teman, page ini bisa dimasukkan ketika teman-teman bikin iklan, bisa dimasukkan di targetingnya teman-teman. Ya, page-page ini. Jadi teman-teman bisa cari orang yang suka iPhone dan orang yang suka ini. Oke, mau langsung masukkan boleh, mau di intersect juga boleh. Oke lah, intersect itu gimana nanti kapan-kapan saya jelaskan. Oke. Nah, ini page keterangan detail dari yang atas ini. Ya, ini kan ada keterangan, ini kan top kategoris ya. Ini lebih detailnya. Lebih detailnya, audiensnya ada berapa, terus affinity-nya gimana. Nah, dan kalau teman-teman mau diurutkan dari audiens paling banyak, silahkan klik ini. Nah, kelihatan kan? Page yang di like adalah saya mencintai keluarga saya, Trans TV, OVJ, dan lain-lain. Nah, jadi kelihatan teman-teman di sini ya. Ternyata mereka selain suka iPhone, mereka juga suka page-page berikut ini. Oke, jadi ini sudah mulai kelihatan teman-teman. Targetingnya yang teman-teman harus isi di targeting di Ads Manager apa waktu bikin iklan sudah mulai kelihatan. Oh, ternyata mereka juga suka ini. Oke. Ya, teman-teman bisa coba masukin page like, tapi ada beberapa page like yang tidak bisa dimasukkan di Ads Manager. Teman-teman pilih aja yang bisa dimasukkan. Oke ya. Begitu teman-teman ketik di Ads Manager, yang keluar itu berarti yang bisa. Oke, berikutnya next. Tadi sudah demographic, sudah page like, sekarang location. Nah, location teman-teman di sini. Wah, ini ketemu nih ternyata audiensnya itu yang suka iPhone itu yang paling bagus di mana? Saya urutkan langsung ya. Saya klik sini. Oh, ternyata di Jakarta paling banyak. Jakarta, Medan, Bandung, Makassar, Tangerang, Bekasi. Lah, ini top 10-nya teman-teman. Sampai Batam. Wah, ini enak banget teman-teman. Berarti kalau kita pasang iklan, ya udah targetingnya ini aja kota-kotanya ya kan? Kota-kotanya ini aja. Berarti udah kota-kota ini yang suka sama iPhone. Ya, ini kita klik bawah yang see all buat melanjutkan lagi juga boleh. Silahkan biar teman-teman tahu kota-kota mana lagi. Mau dimasukin semua, monggo silahkan. Oke ya. Mau di split test silahkan. Oke. Lalu activity yang terakhir. Ini kalau saya sendiri sih tidak terlalu memperhatikan yang activity ini, cukup sampai location ini. Oke, ini activity mereka page like, mereka komen, mereka like post, share, promotion, klik, device usernya, mobile only. Oke. Oke, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ini ya. Teman-teman mesti perhatikan semua detail-detailnya ini. Oke, ini saya lihat lagi. Bentar. Primary device, mobile only. Wah, ini menarik juga nih teman-teman. Ternyata yang suka iPhone, suka baca artikel iPhone. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin juga nih. Teman-teman bisa perhatiin ya. Ternyata yang suka sama iPhone itu malah banyak aksesnya dari Android loh. Yang iPhone 6%, Android yang banyak. Oke. Nah, ini kan makanya kenapa kita ada. Lihat ini teman-teman ya. Berarti kalau begini, ini yang bisa berarti kita
tidak bisa jual aksesoris iPhone kalau begini, ya kan? Karena mereka tertarik sama iPhone, tapi mereka buka dari Android. Nah, berarti kemungkinan adalah mereka tertarik nih sama iPhone, tapi mungkin mereka belum beli iPhone. Sedangkan 6% ini orang yang suka iPhone. Oke, kalau tahu begini, berarti waktu teman-teman bikin iklan di Ads Manager, teman-teman mesti tampilkan hanya ke orang yang menggunakan iPhone saja. Ya teman-teman ya, jangan lupa tampilkan ke orang yang menggunakan iPhone saja. Atau kalau teman-teman lihat data begini, ini justru kesempatan bagus buat jualan iPhone sebetulnya. Karena ini orang yang tertarik dengan iPhone, tapi mereka masih pakai Android. Berarti kesempatan bagus jualan iPhone-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, dari audience insight ini teman-teman mulai kelihatan ya. Nah, oke teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa ambil kesimpulan tentang iklan yang akan teman-teman buat. Dengan targeting ini, teman-teman lihat, oh ternyata punya iPhone seperti ini, sukanya page like seperti ini, bla 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 bla. Nah, teman-teman lihat, oke, berarti kesimpulannya saya bagus nih jualan iPhone di sini. Gitu teman-teman ya. Oke, nangkep maksud saya teman-teman ya. Oke, nah semoga audience insight ini berguna buat teman-teman. Ya, teman-teman silahkan bisa dicoba dipraktekkan di waktu dibuat iklan. Nah, teman-teman silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar bawah ini. Kalau mau ada request, silahkan monggo, silahkan request. Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga audience insight ini berguna buat teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka video ini silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton di Facebook, silahkan teman-teman follow fanpage-nya. Oke teman-teman, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa tetap support terus channel ini supaya bisa memberikan lebih banyak lagi pengetahuan mengenai digital marketing. Oke, sampai jumpa. See you.